وأقلهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء الذي خلق من ذاته ومنه جميع الأشياء وعلى آله وأصحابه السادة الأولياء وعلى التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد. Para jamaah kaum muslimin, jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas yang insyaallah di pagi hari ini kita semuanya mendapatkan limpahan rahmat, barakah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-babu tsani asyara, bab yang ke-12, fi fadilatil amaim. Fi fadilatil amaimi, yaitu menjelaskan tentang keutamaan memakai sorban. Keutamaan memakai sorban. Bahwa diriwayatkan dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga dicatat oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, yaitu kitab Al-Ihya Ulumuddin, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yaumal jumu'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya ini bersolawat. Nah, kalau Allah, makna berselawat kalau disandarkan kepada Allah ini maknanya apa? Rahmat. Allah memberikan rahmat. Kalau para malaikat disandarkan kepada malaikat, malaikat memohonkan ampunan, gitu ya. Memohonkan ampunan kepada Allah. Kalau disandarkan kepada manusia biasa itu maknanya doa. Doa. Sesungguhnya Allah memberikan rahmat dan para malaikat memohonkan ampunan kepada siapa? Ala ashabil amaimi, kepada orang-orang yang menggunakan sorban yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Sorban yang diudang ya, di kepala. Kadang-kadang kita memang masih merasa, aduh saya mah belum pantas gitu ya, belum pede gitu, padahal ya ini tidak terkait dengan ya saya ilmunya banyak atau sedikit, tapi ini bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna aqrabahu al-har, maka apabila menyusahkannya ya, al-harru panas, apabila panas nih pakai sorban, fala ba'sa binaz'iha qabla shalah, maka tidak mengapa dicabut itu sorban dengan mencabutnya sebelum sholat dilaksanakan, wa ba'daha, atau setelah sholat dilaksanakan. Walakin la yanza'u fi waqti sa'i minal manzili ilal jum'ah, akan tetapi jangan mencabut sorban pada waktu ya berjalan dari rumah menuju masjid untuk sholat Jumat, lagi di jalan dicabut gitu kan. Nah itu makruh hukumnya. Jadi jangan di jalan. Wala fi waktu sholat, begitupun jangan dicabut lagi sholat ribet benerin sorban, jangan. Wala inda su'udil imamil mimbar, juga jangan pada saat imam sudah naik mimbar itu sorban dilepas. Wala fi khutbatihi, atau pada saat imam sedang berkhutbah. Itu adab-adabannya, itu adab-adabnya seperti itu. Wa qala Nabi SAW, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, al-amaim tijanul Arab, bahwa sorban itu ya, sorban itu adalah tijanul Arabi, mahkota orang Arab. Ya lahum bimangzilati tijani lil muluk,
bahwa sorban itu bagi orang-orang Arab itu sederajat dengan mahkota yang dimiliki oleh raja-raja. Mahkota. Jadi ya silakan bapak-bapak pakai sorban, nggak apa-apa. Ya, udah punya sorban belum? Hah? Beli aja. Pesan tuh sama siapa? Sama Mbah Haji. Sorban Mbah buat mengamalkan sunnah. Betul gak? Ya, silakan. Li'annahum aktsaru ma yakunu bil bawadi ru'usuhum maksyufatan wal amain fihim qalil. Karena sesungguhnya kebanyakan orang-orang Arab pedalaman itu ya, orang Arab pedalaman, orang Arab Badui itu maksyufah, dia terbuka kepalanya, tidak memakai sorban. Ya, kalau orang-orang Arab pedalaman, orang-orang Arab yang kelas-kelas rendah lah, suku-suku yang ini, itu dia nggak pernah pakai sorban. Maka sorban itu adalah tijanul Arab, mahkotanya orang-orang Arab, dan juga bagian daripada pakaiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza wada'u al-amaim wada'u izzahum, maka di mana-mana mereka ya memakai sorban, maka sesungguhnya mereka sama saja ya memakai izzahum, yaitu disebutnya izzun itu adalah kemuliaan, ya, kemuliaan. Izzuhum. Rahu Ad-Dailami an Ibni Abbas wa isnaduhu dhaifun. Memang sanadnya dhaif, tapi hadis-hadis yang meriwayatkan tentang sunnah bersorban itu banyak sekali, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Bersorbanlah kalian karena sesungguhnya para malaikat itu ta'ammamat, mereka bersorban. Para malaikat bersorban. Qala sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala wa malaikatahu yusholluna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersolawat, yu'azzimuna, mengagungkan, ala ashabil amaim, kepada orang-orang yang memakai sorban, alladzina yalbisunaha yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Silakan, terutama di hari Jumat. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, farqu ma bainana wa bainal musyrikin, perbedaan antara kami dan antara orang musyrik itu adalah al-amaim alal qalanis, yaitu sorban di atas kopiah. Sorban di atas kopiah. Kenapa? Ya karena orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi itu kopiah make. Ya kopiah macam kayak peci kupluk begitu kan ya. Peci kupluk orang-orang Yahudi kan pakai kan, walaupun dia bentuknya memang rada unik dia. Orang-orang Yahudi itu ngencelek di kepala itu kecil gitu ya. Asal nempel gitu, lok gitu ya. Pakai dia. Ya. Tapi yang membedakan di situ apa? Dari sisi sorbannya, mereka tidak memakai sorban gitu ya. Ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raq'atani bi amamatin khairu min 70 raq'atan bila imamah. 2 rakaat memakai sorban itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa imamah, tanpa sorban. Ini keutamaan daripada sorban. Ya, ini banyak sudah dipraktekkan oleh ya para jamaah-jamaah tablik tuh mempraktekkan tuh pakai sorban ya, pakai sorban. Bagi yang belum memakai sorban, paling tidak tutup kepala, pakai tutup kepala.
Kayak apa kayak tutup kepalanya kalau nggak punya peci? Ya, pakai plastik kayak digulung gitu kan. Susah banget pakai peci. Ya, itu terkait juga apa? Terkait juga dalam fikihnya. Pakai peci itu bukan bagian daripada kesunahan saja. Jadi untuk menjaga agar tidak ada yang menghalangi, yaitu jidat kita pada saat sujud, rambut kita. Sebab diantara daripada ya anggota sujud itu kan ini nih, ya jidat ini harus maksyufatan, harus terbuka. Makanya kalau pakai peci kalau pakai peci pada saat ngaji, pakai peci pada saat sujud mau sholat itu beda caranya. Kalau pada saat ngaji nggak apa-apa begini, nah ya, tapi jangan terlalu begini-begini juga gitu kan, sampai ketutup alisnya gitu. Ini boleh pakai peci nih begini. Tapi kalau mau sholat kudu dinaikin. Jangan begini mau sholat. Allah, bagaimana sujudnya? Ya, ini nggak boleh, ini nggak sah kalau begini. Harus terbuka, maksyufah. Nah, ya, terbuka. Ya. Tapi kalau seandainya nggak pakai peci, rambutnya apalagi mau digini nih, rambutnya model kayak anak muda kan begini kan, panjang. Ya kan? Allahu Akbar. Ini rambut pas lagi sujud begini. Wah, udah. Ya. Menurut para ulama dalam mazhab Syafi'i, kalau seandainya jidat yang tertutup dengan rambut itu ibaratnya yang terbukanya hanya 30%, 20% yang terbukanya nih, hampir rata-rata tertutup, maka nggak sah sholatnya. Ya, ini sebagian ulama mengatakan ya kalau masih ada yang terbuka sekitar 50%-50%-nya masih sah. Tapi kan siapa yang bisa ngukur? Masa nanya sama temannya di samping, tadi gua bagaimana tuh rambutnya ketutup nggak? Kan nggak kan? Ya, maka harus benar-benar dijaga ya, rambutnya. Itu seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ta'ammamu fa inna syayatin la ta'ammam. Bersorbanlah kalian karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu tidak bersorban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, simal malaikah fa arsiluha khalfa zuhurikum. Bahwa simbol para malaikat itu alamatulahum yauma badr. Simbol para malaikat pada saat perang Badar. Perang Badar itu kan jumlah kaum muslimin itu cuma 300. Jumlah kaum kafir itu 1000. Ya, kan jauh tuh bedanya. Bisa menang karena Allah menurunkan para malaikat Allah dengan berpakaian putih-putih dan bersorban. Nah itu ya. Jadi dibantu tuh pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para malaikat pakaiannya putih bersorban. Nah itu jadi simal malaikat, simbolnya para malaikat. Ya. Fa arsiluha khalfa zuhrikum, maka tariklah sorban tersebut di belakang punggung kalian. Ya, jadi ya, ada kuncirnya gitu. Kita singkat saja ya, langsung kepada ya ini kesunahan daripada apa? Memakai sorban. Silakan dipraktekkan sekali-kali, mau dipraktekin gitu kan hari Jumat ya. Kan bagus tuh hari Jumat pada yang di depan sorban semua. Ya, pakai jubah semua, pakai sorban semua. Subhanallah. Imamnya pakai peci kupluk. Katanya ini yang mana imamnya gitu, yang mana khotibnya katanya Pak. Ya, jadi silakan ya dipraktekkan, sunnah, bagian sunnah. Al-babu tsalitsu 'asyara,
Bab yang ke-13 fi fadilatis shaum, yaitu menjelaskan tentang keutamaan puasa. Tentang keutamaan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, difardukan atas kalian berpuasa sebagaimana difardukan, diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Target daripada puasa itu adalah agar kita menjadi orang-orang yang takwa. Sekali lagi bahwa kita berpuasa di bulan Ramadan itu adalah al-maslakut tarbawi, adalah proses perjalanan pendidikan. Jadi kita sini sedang menjalani pendidikan. Kalau lulus bagus nilainya, naik pangkat begitu. Jadi jangan sampai kita masuk bulan Ramadan ini biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan amal. Seperti bulan-bulan yang lain, biasa aja lah, santai aja. Jangan. Justru di bulan Ramadan ini kita sedang ditarbiyah, sedang menjalani proses pendidikan. Kalau di militer itu kan ada yang namanya proses pendidikan naik pangkat, betul gak Pak De? Iya gak? Mau naik pangkat ada pendidikan dulu kan? Begitu. Sama di kita ini al-maslakut tarbawi, proses pendidikan yang tujuannya untuk apa? Lil in'itaq min jadhibiyatil hissi wa fathi jamalil batin. Tujuannya untuk supaya agar kita bisa merdeka, bisa terbebas, bisa merdeka dari keinginan-keinginan indrawi, dari tuntutan nafsu syahwat. Karena ini 11 bulan lamanya kita terkukung, tertuntut oleh nafsu-nafsu tersebut. 11 bulan yang lalu tuh, ya kan, pagi pengennya sarapan, habis sarapan ngopi, belum lagi jisamsunya, ya kan. Nanti jam 9 udah nyari lagi kadaharan, makanan lagi gitu. Aduh, ini mau nyemil gitu kan, diturutin lagi, betul? Siang makan lagi, jam 2 nyari mie ayam. Sore makan deui wae, malam mau tidur nasi goreng. Tuntutan indrawi, tuntutan syahwat, nafsu kita diikutin 11 bulan itu. Seakan-akan kita itu dijajah gitu. Betul gak? Dijajah, apa yang syahwat inginkan kita turutin, ayo ya kita ikutin. Nah di bulan Ramadan Allah pengen kita jadi hamba-hamba yang merdeka dari syahwat. Ya, supaya apa? Wa fathi jamalil batin. Ketika tuntutan syahwat sudah bisa kita kendalikan, ketika nafsu ya sudah bisa kita kendalikan, maka di situ akan terbuka keinginan-keinginan rohani, terbuka pintu-pintu rohani, dorongan-dorongan rohani untuk senantiasa pengen ibadah terus. Jadi kalau udah, maka beda rasanya kita menjalankan aktivitas ibadah yang fardu, yang sunnah di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan, beda gak? Beda banget Pak Ustadz, apalagi pas duhur sama asar lemas. Bukan, artinya rasanya beda, energinya beda, betul gak? Kita kalau sholat tarawih kan semangat, baca Quran tadarus semangat. 11 bulan kagak buka-buka Quran, di Ramadan mah buka Quran, megang Al-Quran mah. Tapi jangan megang doang, baca. Ada kesemangatan di situ, ada dorongan. Kenapa? Karena memang kita di situ secara otomatis ketika nafsu syahwat kita kendalikan, ya, maka di situ akan terbuka keinginan-keinginan rohani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala fi ma hakahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam satu hadis qudsi disebutkan
Kullu hasanatin bi asyri amsalihha, setiap kebaikan itu dibalas oleh Allah 10 kali lipat dari kebaikan asalnya. Satu kebaikan dibalas 10 sampai ila sab'i mi'ati di'fin, sampai dibalas 700 kali lipat. Jadi ada kebaikan yang memang dibalas 10 kali lipat, ada yang dibalas oleh Allah kebaikan 27, ada 25, ada yang sampai dibalas oleh Allah sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Puasa mah fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi ini mah tidak ada perhitungan balasannya puasa. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita berpuasa, hakikatnya kita sedang menjalankan sesuatu yang bukan hakikatnya kita, bukan hakikatnya manusia sebenarnya. Karena manusia itu secara fitrah itu adalah butuh makan dan minum. Siapa yang nggak butuh makan dan minum? Yang nggak butuh makan dan minum siapa? Hah? Allah. Betul nggak? Yang nggak butuh makan dan minum itu Allah. Allah mah nggak butuh makan minum, nggak butuh, nggak ngantuk, nggak tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah mah ghaniyun 'anil 'alamin. Maha sugih, maha kaya dari seluruh nggak butuh makan, nggak butuh minum. Jadi sebenarnya ya kita ini sedang takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Ya, jadi Allah senang banget ketika seseorang ya melaksanakan tuntutan syariat yang hakikatnya adalah dia menjalani proses untuk mensucikan dirinya. Jadi Allah paling senang kalau kita ini berakhlak dengan akhlaknya Allah. Allah itu Rahman Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita mempunyai sifat Rahman Rahim, Allah pun sayang sama kita. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah olehmu makhluk yang ada di bumi, maka akan menyayangi makhluk yang ada di langit. Siapa? Malaikat. Kalau malaikat sayang berarti jelas itu sebagai ciri Allah juga sayang. Ya. Allah Maha Pengampun. Wa kanallahu ghafurur rahim. Orang punya dosa bagaimana juga? Ya, contohnya dosanya apa? Zina, bunuh orang, mabok, apalagi? Ya. Pokoknya dosa segala rupa dah. Semuanya kata Allah apa? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Orang yang punya dosa itu jelas dia akan mendapatkan ancaman apa? Siksa dari Allah. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa amanah, dan orang-orang yang beriman, yakin beriman bahwa Allah adalah zat yang Maha Pengasih, Maha Pengampun. Wa amila amalan sholihah, dan diiringi dengan dia beramal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka itulah orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diganti keburukan mereka dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, orang kalau punya sifat penyayang, pemaaf, pengampun, itu Allah sayang banget. Apa kata Allah? Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa saja yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka ganjaran dan pahalanya jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat yang mulia kita ikutin tuh, sifat-sifat Allah. Ya termasuk puasa. Allah senang banget tuh kalau ada orang yang dia rela menjalankan sesuatu yang bukan hakikatnya karena tuntutan syariat. Fitrahnya dia butuh makan dan minum, dia tinggalin lillah, liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, puasa mah ya li wa ana ajzi bihi,
untukku dan aku yang akan membalasnya. Jaminan pahalanya adalah dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, lis-shaimi, bagi orang yang puasa, farhatani, itu ada dua kebahagiaan. Ya prahu bihima, yang kedua-duanya dia merasa bahagia ya dengan dua keadaan. Yang pertama, farhatun inda iftarihi, yaitu senang atau bahagia ketika berbuka. Ketika berbuka, baik berbuka pada saat terbenam matahari, waktu berbuka, atau berbuka yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang berhasil selesai selama 1 bulan penuh melaksanakan ibadah Ramadan, masuk bulan Syawal, Idul Fitri. Maka di situ ada kebahagiaan. Kenapa? Bizawali ju'ihi, karena lepasnya laparnya, lepasnya hausnya, dibolehkannya dia berbuka ya. Kemudian juga dia juga bahagia di situ adalah karena Allah Subhanahu wa taala takhfifu min rabbih wa ma'unatin ala mustaqbali saumihi, karena Allah telah memberikan keringanan, kemudahan baginya dan menolong dia di dalam melaksanakan ibadah puasanya, karena dia senang telah sempurna melaksanakan puasa dan ibadahnya, senang dia. Alhamdulillah ya Allah ya. Itu hakikat daripada kemenangan, hari kemenangan. Kemudian wa farhatu inda liqa'i rabbih, dan juga bahagia pada saat berjumpa dengan Tuhannya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Bahwa laisal lil mu'min roha duna liqa'i rabbih, tidak ada kebahagiaan bagi orang mukmin yang paling bahagia kecuali pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu, bahwa asyaddun ni'mah fil jannah itu adalah ru'yatullah ta'ala, bahwa kebahagiaan yang paling dahsyat, yang paling nikmat, kenikmatan yang paling nikmat di surga nanti adalah pada saat kita berjumpa dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuh kebahagiaannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, la khulufu famis shaim, bahwa aromanya mulutnya orang yang berpuasa, atyabu indallah min rihil miski, itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan dengan wangi minyak misik, wangi minyak kasturi ya. Jadi aromanya orang yang berpuasa, aromanya ya, itu lebih wangi dibandingkan minyak. Sok satunya rasain coba kalau pas siang hari. Nah ini juga para ulama ahli hadis termasuk yaitu Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud hadis ini adalah al-muradu anna sahibahu yanalu minat thawab ma huwa afdalu min rihil miski, bahwa yang dimaksud adalah seseorang yang berpuasa itu nanti akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang keutamaannya lebih wangi dibandingkan minyak misik. Ada juga yang mengatakan bahwa ya annal khulufa aktsaru thawaban minal miskil mandubi ilaihi fil jam'i, bahwa sesungguhnya aroma orang yang berpuasa itu ya, itu ganjarannya lebih banyak dibandingkan pahala memakai minyak misik yang disunahkan. Ada para ulama yang mengartikan, memaknai demikian gitu kan. Ada juga yang mengatakan bahwa sesungguhnya ketaatan, bentuk ibadah dan ketaatan yang kita laksanakan itu pada hari kiamat itu nanti, dan diantaranya adalah puasa. Nah, maka itu dengan ibadah-ibadah yang lain, puasa dengan ibadah-ibadah yang lain itu wanginya lebih tajam puasa dibandingkan ibadah-ibadah yang lain di hari kiamat nanti. Ada yang memaknai seperti itu.
bahwa memang ini kita umat baginda Nabi besar Muhammad SAW ini benar-benar dimanja, benar-benar dimanja Pak kita itu. Wah luar biasa pokoknya. Umat yang paling akhir, paling bontot, paling dimanja. Bahkan umat Rasulullah SAW nanti adalah yang pertama kali yang akan dipersilakan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama kali dan juga yang paling pertama kali masuk neraka umatnya Rasulullah. Ya, iya, pertama kali masuk surga, pertama kali masuk neraka. Kalau ahli neraka, naudzubillahi min dzalik. Jadi, uqtiyat ummati khamsan lam yuqtahunna nabiyyun qablik. Bahwa umatku itu diberikan 5 perkara, 5 keistimewaan ya, di bulan Ramadan yang tidak pernah diberikan oleh Nabi sebelum aku, kata Rasulullah SAW. Nggak pernah dikasih kepada Nabi sebelum aku, nggak pernah dikasih umat-umat sebelum umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa? Yang pertama, idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan nazarallahu ilaihim wa man nazara ilaihi lam yu'adzibhu abada. Yang pertama, di mana-mana datang masuk malam awal bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang dengan pandangan kasih sayang kepada umat Rasulullah, kepada orang-orang mukmin di awal malam bulan Ramadan itu. Siapa saja yang dipandang oleh Allah dengan cinta dan kasih sayangnya, lam yu'adzibhu abada, maka tidak akan diadab selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, makanya kita awal Ramadan itu beda ya rasanya ya, betul gak? Ya Allah ya. Yang kedua apa lagi? Yang kedua ya, bahwa aroma orang yang berpuasa, mulut orang yang berpuasa itu kata Rasulullah itu atyabu indallah min rihil miski. Itu lebih wangi daripada misik di sisi Allah Subhanahu. Nah ini ya, lebih wangi dari minyak misik. Yang ketiga, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailah. Sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini, pada bulan istimewa ini, senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli yaumin wa lailah. Setiap hari, sehari semalam minta ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Kalau kita lihat, pernah kita baca dan kita kaji dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa para malaikat itu mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada saat orang selesai sholat, sebelum dia berhadas, dia masih duduk di masjid, disitulah para malaikat membaca, berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah sayangilah si fulan, ampunilah si fulan. Tapi sekarang di bulan Ramadan bukan hanya di masjid, dimanapun kita berada di bulan Ramadan, mau di tempat kerja, mau sedang ke pasar, mau sedang nyuci, mau sedang di kebun nyangkul, kita lagi puasa, malaikat memohonkan ampunan untuk umat Rasulullah SAW. Maka rugi, kata Nabi, rugi kata Rasulullah SAW, ba'uda man adraka Ramadan falam yugfar lahu. Rugi, celaka orang yang ketika dia diberikan oleh Allah kesempatan masuk bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan pengampunan dari dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Siapa sih orang yang tidak dapat pengampunan? Itu orang yang meremehkan Ramadan. Orang yang tidak ada rasa sukacita menyambut Ramadan. Biasa-biasa baik Ramadan teh. Enggak ada peningkatan amal, biasa. Subuh tetap keberangan. Subuh tetap kesiangan. Ya. Nah ini kemudian tidak ada gairah di dalam meningkatkan amal, bahkan nih naudzubillah-nya, bahkan di bulan Ramadan dia berani melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah murkai. Ya, dia tidak menjaga pandangannya, dia tidak menjaga lisannya, dia tidak menjaga hatinya. Ya. Ayo terus maksiat di bulan Ramadan. Nah ini ya, orang-orang yang tidak mendapatkan bagian dari pengampunan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu
wa ta'ala ba'uda man adraka Ramadan falam yukfar lahu. Apalagi ya, fa innallaha ta'ala ya'muru jannatah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini memerintahkan surga, makhluk Allah surga yang menjadi tempat orang-orang bertakwa nanti. Allah perintahkan apa? Ya, untuk wahai surgaku, wahai surga, ista'iddi wa tazayyani. Surga, persiapkan tempatmu, perhiaskan tempatmu, bahwa sebentar lagi hamba-hambaku akan masuk ke dalam rumahku dan ke dalam kemuliaanku. Ya, ini dipersiapkan untuk umat Rasulullah SAW. Ya, jadi pada bulan Ramadan ini Allah merintahkan surga untuk memperhias dirinya, untuk menyiapkan tempat yang istimewa untuk umat baginda Nabi besar Muhammad SAW yang beribadah di bulan Ramadan. Apalagi yang terakhir, yang kelima, bahwa Allah Subhanahu wa taala idza kana akhiru lailah, ya, idza kana akhiru Ramadan, di mana-mana nanti mau keluar bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, disitulah Allah Subhanahu wa taala ghafarallahu lahum jami'a, mengampuni seluruh dosa-dosanya, seluruh dosa-dosa umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya begini kata Nabi, ibaratnya orang kalau habis kerja menyelesaikan pekerjaannya digaji gak kira-kira? Digaji gak? Digaji. Dikasih buruhan gak? Dikasih. Begitupun orang yang selesai melaksanakan ibadah Ramadan dikasih buruhan oleh Allah. Apa buruhannya? Ghafarallahu lahum jami'an, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal, ini 5 keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah pada bulan Ramadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau adzinallahu lis-samawati wal ard an tatakallama laqalata busyra liman shoma Ramadan bil jannah." Kata Nabi, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan langit dan bumi itu mereka saling berbicara, laqalata, maka mereka akan berkata kedua-duanya, busyra liman shoma Ramadan bil jannah. Bahagia bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan bil jannah, dengan surganya Allah Subhanahu, janjinya surga, dijanjikan oleh Allah berupa surga yang istimewa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, likulli syai'in zakatun, setiap segala sesuatu itu ada zakatnya. Wa zakatul jasad as-shaum, zakatnya jasmani itu adalah puasa. Kalau zakatnya harta, ya harta. Kalau zakatnya jasmani, puasa. Dijakatin jasmani itu dengan puasa. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, naumus shaim, tidurnya orang yang berpuasa, fardhon au naflan, baik puasa yang difardukan atau puasa yang disunnahkan, ibadatun, itu bagian daripada ibadah. Bagian daripada ibadah, ya. Wasomtuhu tasbihun, diamnya itu adalah tasbih, bimanzilati tasbih. Wa amaluhu, amalnya mudha'afun, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'auhu, doanya mustajabun, diijabah oleh Allah. Wa dzambuhu, dosanya maghfurun, itu diampuni oleh Allah Subhanahu, dosa-dosanya diampuni, doanya diijabah, amalnya dilipat gandakan. Kemudian diamnya itu tasbih, tidurnya ibadah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bahwa hadisun dhaif, walaupun derajatnya dhaif, ya, akan tetapi maknanya ini ya benar, bahwa memang orang yang puasa sekarang gini, ya, orang ketika sholat dia akan mendapatkan ganjaran sholat selama dia sholat. Betul gak? Selama dia sholat dia dapat pahala gak? Dapat pahala selama dia sholat. Selesai sholat, udah selesai. Begitupun orang puasa. Puasa dari kapan? Puasa minal fajri ila
dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Ya, bahkan istirahatnya pun ibadah, istirahatnya tidurnya ibadah. Tapi jangan jadi dalil juga tidur dari pagi sampai siang sampai sore tidur mulu gitu. Ya, jangan begitu juga. Artinya ya orang yang berpuasa setiap detiknya itu dihitung ibadah karena memang dia sedang menjalankan ibadah. Dia sedang menjalankan ibadah. Seperti itu. Dalam riwayat lain ya wa kalamuhu shadaqah. Ya, ucapannya itu adalah merupakan sedekah. Para jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fan-naum wa in kana 'ainul ghaflah yasiru ibadah. Li'annahu yasta'inu bihi 'alal ibadah. Kenapa tidur itu pada orang yang berpuasa dianggap ibadah walaupun hakikatnya 'ainul ghaflah itu pada saat kondisi lupa? Karena sesungguhnya tidur itu adalah dapat menolong atau mencari kekuatan untuk ibadah. Ya, jadi kita tidur niatin untuk nyari kekuatan supaya bisa ibadah. Tidur siang di bulan Ramadan misalnya, ya habis sholat duha tidur, niatin supaya kuat nanti sholat duhur biar kuat, biar nggak ngantuk. Ya, biar nanti malam di bulan Ramadan bisa bangun sholat tahajud. Jadi tidurnya pun jadi ibadah. Para jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-babur rabi' asyar, bab yang ke-14 insyaallah kita lanjutkan pada besok pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufik sehingga kita bisa istiqomah menjalankan aktivitas ibadah di bulan Ramadan dengan sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi